Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 3 dan siswa-siswi kelas 3 SDS Mitra Makmur yang berbahagia. Kembali hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ke pelajaran penjas orkes. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak kelas 3 sekalian, kembali kita ke bab 2. Bab 2 mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani kita lanjutkan bahasanya. Di bagian A, latihan keseimbangan. Nomor 1, macam-macam latihan keseimbangan. A, keseimbangan dengan duduk membentuk huruf V. B, membentuk sikap kapal terbang. C, berdiri dengan satu kaki. D, berdiri dengan satu kaki lalu jongkok. E, berdiri dengan satu kaki membentuk huruf T. F, berjalan di atas balok titian. Kemudian yang nomor 2, permainan tradisional yang mengandung unsur keseimbangan. A, permainan egrang batok. B, permainan engklek. Oke. Anak-anak kita bahas mulai yang pertama. Nomor 1, macam-macam latihan keseimbangan. Yang A, keseimbangan dengan duduk membentuk huruf V atau Romawi 5. Pengertiannya, cara melakukannya, sikap awal, duduk kedua kaki rapat lurus ke depan, pandangan ke depan, kemudian kedua tangan memegang kaki. Kemudian penjelasan gerakannya, kedua kaki ke atas dengan tetap lurus sehingga antara badan dan kedua kaki membentuk huruf V. Tahanlah beberapa saat. Kemudian latihan ini dapat dilakukan dengan posisi tangan yang bervariasi. Misalnya tangan di pinggang, tangan dilipat di depan dada, dan tangan memegang lutut di bagian belakang. Kemudian kita bahas yang B, membentuk sikap kapal terbang. Untuk sikap kapal terbang ini untuk latihan keseimbangan. Gerakan ini memerlukan ketenangan agar tidak mudah jatuh dan dilakukan secara sabar. Cara melakukan sebagai berikut. Pertama-tama berdiri dengan satu kaki, kemudian kedua tangan direntangkan ke samping badan, ke depan, kemudian badan dibungkukkan, pandangan lurus ke depan. Bersamaan dengan itu, salah satu kaki diangkat lurus ke belakang, tahan beberapa saat sambil menunggu aba-aba untuk mengganti gerakan kaki lainnya. Yang C, berdiri dengan satu kaki. Berdiri dengan satu kaki juga melatih keseimbangan. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kedua kaki terbuka, angkat kaki kiri dengan lutut ditekuk, kedua tangan memegang lutut kaki yang diangkat. Kemudian tahan selama beberapa saat. Kembali ke sikap semula, lakukan secara bergantian dengan kaki kanan. Oke. Kita lanjutkan anak-anak yang D, berdiri dengan satu kaki lalu jongkok. Berdiri dengan satu kaki lalu jongkok. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kedua kaki sikap natural atau kaki sedikit terbuka. Kemudian angkat salah satu kaki lalu telapak kaki yang diangkat tempelkan pada sisi lutut sebelumnya dalam kaki yang tidak diangkat. Kemudian kedua tangan direntangkan ke samping menjaga keseimbangan. Tahan selama beberapa saat lalu kembali ke sikap semula. Ulangi gerakan ini dengan tumpuan kaki yang lain. Kita lanjutkan yang E, berdiri dengan satu kaki membentuk huruf T. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu.
Angkat kaki kiri lurus ke samping kiri. Secara bersamaan badan dicondongkan ke kanan. Tangan kiri lurus ke kanan mengikuti arah badan. Kemudian tangan kanan memegang lutut, kaki kanan jaga keseimbangan. Tahan beberapa saat, kembali ke sikap semula, lalu bergantian dengan kaki yang lain. Kita lanjutkan. F. Berjalan di atas balok titian. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian naik di atas palang yang sudah disediakan. Kedua tangan direntangkan ke samping menjaga keseimbangan. Perlahan-lahan mulailah berjalan hingga ke ujung palang. Kemudian lurus, turun, lalu ulangi lagi beberapa kali. Lakukan latihan ini dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Itu penjelasan nomor 1, macam-macam latihan keseimbangan. Kita lanjutkan yang nomor 2, permainan tradisional yang mengandung unsur keseimbangan. Yang A. Permainan egrang batok. Egrang batok ini egrang yang terbuat dari batok kelapa. Biasanya kita membuat egrang dari kayu. Nah, ini contohnya egrang dari batok kelapa. Pengertiannya, permainan egrang batok atau batok kelapa, tempurung kelapa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ini biasanya dimainkan oleh suku Bugis. Bagi suku Bugis sendiri, permainan ini dikenal dengan nama majeka yang berasal dari kata jeka yang artinya jalan. Banyak manfaat yang bisa diambil dari egrang batok ini. Di antaranya melatih keseimbangan tubuh, kemudian memberikan kegembiraan pada anak. Kemudian saya lanjutkan. Kreativitas anak serta melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Kemudian selain itu, egrang batok juga melatih semangat anak dan mengajarkan anak untuk dapat memanfaatkan bahan di sekitar. Berikut cara melakukan permainan egrang batok. 1. Pertama, siapkan alat yang dibutuhkan dalam permainan seperti egrang batok. Terbuat dari batok kelapa dan beberapa utas tali sebagai pegangan. Kemudian 2, siapkan juga lintasan yang digunakan untuk perlombaan dengan jarak kurang lebih 30 meter. Kemudian peraturan dalam permainan ini sederhana. Pemain yang mencapai garis finish dengan menggunakan egrang batok secara benar dialah pemenangnya. Kemudian lakukan permainan ini dengan semangat dan selalu menjunjung tinggi sikap sportif, disiplin, percaya diri, dan sungguh-sungguh. Kemudian yang B, egrang engklek, permainan engklek. Permainan engklek ini kalau dalam bahasa sehari-harinya permainan yang biasa juga dimainkan oleh anak-anak. Oke, penjelasannya. Permainan engklek merupakan permainan tradisional yang bermain dengan cara melompat pada bidang datar yang sudah diberi garis pola kotak-kotak. Setelah itu, pemain akan melompat dengan satu kaki pada kotak satu ke kotak berikutnya. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak perempuan. Akan tetapi tidak jarang anak laki-laki juga ikut serta dalam permainan ini. Mereka sering memainkan ini di halaman rumah, tanah kosong, kebun, lapangan sekolah. Kemudian cara memainkan engklek adalah sebagai berikut. Setiap pemain cukup melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus punya gacuk yang biasanya merupakan pecahan genteng, pecahan kayu, pecahan keramik, dan sebagainya.
Kemudian keramik ataupun batu yang datar, itu namanya gacuk. Kemudian gacuk dilemparkan ke salah satu petak yang tergambar di tanah. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Kemudian saat melemparkan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika melebihi maka dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain selanjutnya. Pemain yang menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu melempar gacuk dengan cara membelakangi engkleknya. Jika pas pada petak yang digandaki maka petak itu akan menjadi sawahnya. Artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan tidak menginjak petak tersebut dengan kedua kaki, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan berlangsung. Peserta yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Pemain ini sangat seru karena biasanya paling sering kesalahan yang dilakukan adalah saat kamu melempar gacuk tidak pas di kotaknya atau meleset dari tempatnya. Yaitu penjelasan untuk nomor 2. Saya lanjutkan berikutnya. Latihan kelenturan. Latihan kelenturan saya bacakan. Latihan kelenturan nomor 1. Latihan kelenturan sendi leher. A. Menekuk kepala bawah dan menengadahkan kepala ke atas. B. Menengok kepala ke samping dan menekuk leher ke samping. 2. Latihan kelenturan lengan. A. Melentukkan jari tangan, mengepit tangan ke samping dan menarik sendi bahu. B. Menarik tangan ke atas ke bawah dan menarik tangan ke kiri dan ke kanan. 3. Latihan kelenturan punggung. A. Menekuk badan ke belakang, memutar badan ke kiri dan ke kanan. B. Menarik badan ke belakang berpasangan dan membungkuk badan ke bawah. Kemudian yang C. Membungkukkan badan ke kiri dan kanan. 4. Latihan kelenturan dengan digerak-gerakan. A. Menundukkan dan menengadahkan kepala, menengokkan kepala ke kiri dan ke kanan. B. Memutar kepala dan menekuk dan meregangkan tangan ke samping. C. Membungkukkan dan menekuk badan ke depan dan ke belakang dan memutar pinggang. Oke, Bapak bacakan penjelasannya satu persatu. Dari latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan persendian untuk meregang sehingga dapat menyesuaikan gerakan dengan gerakan yang dikehendaki. Kelenturan bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan gerakan tubuh. Otot-otot yang dilatih kelenturan meliputi leher, bahu, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Latihan kelenturan ini baik dilakukan sebelum berolahraga yang disebut dengan pemanasan. Kemudian latihan kelenturan biasa dilakukan secara berurutan, yaitu dari anggota tubuh bagian atas dan anggota tubuh bagian bawah. Kita bahas yang pertama. 1. Latihan kelenturan sendi leher. Latihan kelenturan sendi leher macam-macamnya sebagai berikut. Yang A. Menekuk kepala ke bawah. Menekuk kepala ke bawah, cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Rapatkan kedua tangan, simpan di belakang kepala, kemudian dorong kepala hingga dagu mengenai dada. Kemudian lakukan gerakan tersebut dengan menahan 10 sampai
8 sampai 10 hitungan. Lanjutkan, menengadahkan kepala ke atas. Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kemudian rapatkan kedua tangan di depan dan jari menghadap ke atas. Kemudian gunakan kedua tangan ujung jari pada bawah dagu. Doronglah kepala ke atas sehingga pandangan terlihat ke atas. Gerakan ditahan 8 sampai 10 hitungan. Oke, Bapak lanjutkan. Menengok kepala ke samping. Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Letakkan tangan kiri ke dagu sebelah kiri. Kemudian tengokkan kepala ke samping kanan dibantu dengan tangan kiri. Tahan gerakan tersebut 8 sampai 10 hitungan. Lakukan gerakan dengan arah yang berbeda. Lanjut, menekuk leher ke samping. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Letakkan tangan kanan di atas kepala. Kemudian tarik kepala ke samping kanan. Tahan gerakan tersebut 8 sampai 10 hitungan. Setelah itu ulangi gerakan tersebut dengan menarik ke kiri. Lanjut yang kedua, latihan kelenturan sendi lengan. Di antaranya melentukan jari tangan. Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, rentangkan tangan kiri ke depan, ujung jari menghadap ke atas. Pandangan ujung jari tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian tariklah ujung jari ke belakang. Tahan gerakan tersebut 8 sampai 10 hitungan. Setelah itu ulangi gerakan dengan posisi tangan tekuk ke bawah. Lanjutkan, mengepit tangan ke samping. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, luruskan tangan ke samping, kemudian kepit tangan dengan menyilangkan tangan kiri. Tariklah tangan kanan ke dalam tangan kiri. Tahan gerakan hingga 8 sampai 10 hitungan. Setelah itu lanjutkan gerakan dengan tangan dan arah berbeda. Kemudian menarik sendi bahu. Cara melakukannya yaitu pandangan lurus ke depan, berdirilah dengan tegak. Terus lipat tangan kanan ke belakang kepala. Kemudian letakkan tangan kiri pada siku tangan kanan. Kemudian tarik ke samping kiri. Tahan gerakan tersebut 8 sampai 10 hitungan. Setelah itu ulangi gerakan tersebut dengan tangan dan arah A3 berbeda. D. Menarik tangan ke atas dan ke bawah. Cara melakukannya yaitu berdirilah dengan tegak, pandangan lurus ke depan, satukan kedua jari, putarlah hingga telapak menghadap keluar, doronglah kedua tangan lurus ke depan. Tahan gerakan tersebut 8 sampai 10 hitungan. Lakukan gerakan tersebut ganti ke arah bawah. Menarik tangan ke kiri dan ke kanan. Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, satukanlah kedua jari, putarlah hingga telapak tangan menghadap keluar, doronglah kedua tangan lurus ke samping, kemudian tahan 8 sampai 10 hitungan. Setelah itu ganti arah dorongan ke samping kanan. Oke, kita lanjutkan. 3. Latihan kelenturan punggung, ya. Latihan kelenturan punggung. Yang A, menekuk badan ke belakang,
Cara melakukannya yaitu: 1. Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Lanjut, kaki buka lebar, kemudian tekuklah badan ke belakang. Tahan gerakan hingga 8-10 hitungan. Gerakan bisa dibantu oleh teman atau dengan memegang tembok. Lanjut, memutar badan ke kiri dan kanan. Cara melakukannya yaitu: ambil sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, buka kaki ke samping membentuk kuda-kuda, letakkan kedua tangan di atas lutut, putar badan ke samping kiri, bantulah putaran badan dengan dorongan tangan, tahan selama 8-10 hitungan. Setelah itu gantilah putaran ke arah kanan. Kemudian cara menarik badan ke belakang berpasangan. Cara melakukannya yaitu: siswa pertama telungkup di lantai, kedua jari tangannya disatukan diletakkan di bawah dagu. Orang kedua berada di belakang badan siswa lainnya. Kemudian orang kedua memegang siku orang pertama. Tariklah tangan hingga badan tertarik ke belakang. Tahan gerakan hingga 8-10 hitungan. Saya lanjutkan. Membungkukkan badan ke bawah. Cara melakukannya: sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, bungkukkan badan ke bawah hingga tangan menyentuh lantai. Tahan gerakan hingga 8-10 hitungan. Membungkukkan badan ke kiri dan kanan. Cara melakukannya: sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, buka kaki lebar, kemudian bungkukkan badan ke samping kanan hingga kepala menyentuh lutut kanan. Tahan gerakan hingga 8-10 hitungan. Setelah itu ulangi gerakan bungkukan badan ke kiri. Oke. Saya lanjutkan. Nomor 4, latihan kelenturan dengan digerak-gerakan. Menundukkan dan menengadahkan kepala. Cara melakukannya yaitu: masih berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, letakkan kedua tangan di atas pinggang, kemudian gerakan kedua kaki ke bawah dan kedua kali ke atas. Ulangi gerakan tersebut dengan hitungan 2x8. Menengokkan kepala ke kiri dan ke kanan. Cara melakukannya yaitu: pandangan lurus ke depan, badan tegak, letakkan kedua tangan di atas pinggang. Kemudian gerakan kepala kedua kali ke kiri, kedua kali ke kanan. Ulangi gerakan tersebut dengan hitungan 2x8. Memutar kepala. Cara melakukannya yaitu: berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, letakkan kedua tangan di atas pinggang. Kemudian gerakan kepala memutar pelan ke kiri sampai 4 hitungan. Kemudian putarlah balik ke arah kanan hitungan ke-8. Menekuk dan meregangkan tangan ke samping. Cara melakukan: sikap awal, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, letakkan kedua tangan di depan dada. Lakukan gerakan menekuk 2 kali dan membuka tangan 2 kali ke samping dengan hitungan 2x8. Membungkukkan dan menekuk badan ke depan dan belakang. Cara melakukannya yaitu: masih berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, bukalah kedua kaki selebar bahu, kemudian bungkukkan badan 2 kali ke bawah, bantingkan badan ke belakang 2 kali.
Ulangi gerakan tersebut hingga 2 kali 8 hitungan. Memutar pinggang. Cara melakukan yaitu sikap badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian lakukan gerakan pinggang memutar pelan ke kiri sampai 4 hitungan, kemudian putarlah ke belakang ke kanan hingga 8 hitungan. Ya, anak-anak kelas 3, ini yang bacakan penjelasannya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Jika tidak paham, bisa dibuka kembali bukunya dan dibaca ulang di rumah. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.